Ya, pemirsa, kita awali dengan informasi pertama, hubungan diplomatik dan perekonomian antara Indonesia dan Prancis semakin erat. Kunjungan bilateral Presiden Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Emmanuel Macron. Indonesia dan Prancis sepakat untuk memperkuat diplomasi dan hubungan bilateral perekonomian. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut barisan pasukan kehormatan berjajar rapi. Presiden Emmanuel Macron menyambut Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Kedua pemimpin negara berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Hangatnya diplomasi Presiden Prabowo dan Presiden Macron tercermin dalam kehangatan meja makan yang mewah dan elegan di Istana Elysee yang bersejarah. Diplomasi meja makan ini menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Di ruang jamuan yang ditata secara elegan, Presiden Prabowo disuguhi rangkaian hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan santap malam di Istana Elysee ini bukan hanya sekedar sebagai bentuk agenda protokoler semata, melainkan sebagai simbol diplomasi yang membentuk komitmen dan persahabatan dua bangsa untuk terus melangkah bersama di tengah dinamika global. Dari Paris, Prancis, IDX Channel. Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani Exchange of Letters atau pertukaran surat kesepakatan perdagangan yang komprehensif. Penandatanganan ini semakin memperkuat perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Exchange of Letters atau pertukaran surat antara Indonesia dan Komisi Eropa semakin memperkuat kesepakatan IEU-CEPA. Penandatanganan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Brussels menandai pencapaian penting dalam proses agreement IEU-CEPA. Menko Erlangga menegaskan kesepakatan Exchange of Letters ini sebagai bentuk mendorong percepatan perdagangan dan perluasan pasar antara Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusif, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. A big days to celebrate when our President Prabowo and President Ursula von der Leyen will announce this political. Pemirsa, hadirnya Exchange of Letters antara Indonesia dan Uni Eropa semakin memperkuat kemitraan ekonomi komprehensif untuk perluasan pasar ekspor kedua pihak. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa akan semakin meningkatkan nilai perdagangan secara signifikan. Di mana Rosan menjelaskan kemitraan Indonesia-Uni Eropa menjadi pasar yang besar karena menggabungkan populasi kedua kawasan dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa. Menteri Rosan memproyeksikan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa bisa meningkat hingga mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dari saat ini sekitar 30 miliar dolar Amerika. Tercatat hingga saat ini nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 dengan nilai ekspor dari Indonesia mencapai 17,5 miliar dolar Amerika. CEPA atau European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement sudah disepakati semua poin-poinnya keseluruhan dan rencananya tadi sudah ada joint statement bersama dengan EU Commission juga dan rencananya tentunya ini bisa segera ditandatangani legalnya itu dalam waktu bulan September, kemudian diratifikasi paling lama ya pokoknya sesegera mungkin. Jadi itu juga membuka akses pasar kita karena combining antara Indonesia dan European countries itu jumlahnya lebih dari 700 juta manusia. Jadi ini juga suatu hal yang sangat-sangat positif karena kita ketahui bersama baik trade maupun investment dengan negara European countries itu. Itu dia tadi bagaimana kemudian update yang dilakukan antara Indonesia dan juga EU-CEPA begitu ya, terkait dengan perdagangan. Kita harapkan memang sebetulnya kan perjalanan comprehensive partnership ini sudah berlangsung sangat lama gitu ya, tapi banyak juga polemiknya terkait dengan perdagangan CPO. Indonesia juga merasa selalu dirugikan begitu ya. Kemudian juga terkait dengan perdagangan selama ini kayaknya Indonesia yang lebih banyak jadi pangsa
ekspornya mereka begitu ya, dibanding Indonesia yang ekspor, karena kalau Indonesia ekspor kebanyakan memang masih komoditas mentah begitu ya, kayaknya nilai tambahnya masih kurang. Kita harapkan memang nilai tambahnya juga bisa betul-betul ditingkatkan, bukan hanya sekedar kerjasamanya semata begitu ya. Ya, karena ini juga kemarin melanjutkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Komisi Eropa begitu ya, Ursula von der Leyen, terkait dengan perdagangan kedua negara ataupun kawasan begitu ya dengan Uni Eropa, dan bahkan menyepakati tarif yang sama-sama dipermudah begitu ya untuk kemudian akses pasar baik untuk Indonesia ataupun Uni Eropa, dan kita harapkan ini bisa menjadi upaya positif untuk terus meningkatkan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi meluncurkan Kadin Global Engagement Office. Dengan kehadiran KGEO, Kadin akan terlibat secara aktif untuk mendampingi pemerintah dalam pertemuan internasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi meluncurkan Kadin Global Engagement Office atau KGEO. Peluncuran platform strategis baru tersebut diluncurkan di Circle of the Interallied Union Paris dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, dan CEO Medef International, Philippe Gauthier. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, alasan pembentukan KGEO dikarenakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo aktif di dunia internasional dalam rangka menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara lain. Dengan kehadiran KGEO, Kadin akan terlibat secara aktif untuk mendampingi pemerintah dalam pertemuan internasional seperti G20, BRICS, OECD, hingga WEF. Perdagangan dan juga investasi. Inilah gunanya Kadin Global Engagement Office. Nah, karena kita melihat bahwa Kadin itu mendampingi pemerintah untuk kegiatan-kegiatan multilateral seperti ASEAN, APEC, lalu sampai ke G20, lalu nanti BRICS, OECD, COP, World Economic Forum. Nah, tapi kita pengen mempunyai suatu narasi yang konsisten dan ujungnya membawa manfaat untuk tadi perdagangan dan investasi. Kehadiran KGEO ini menjadi momentum yang tepat di tengah ketidakpastian global, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kadin bisa berperan lebih aktif untuk mendorong pengusaha untuk lebih banyak ekspor seperti ke Uni Eropa jelang diberlakukannya IUU CEPA. Dari Paris, Perancis, Masirom, IDX Channel. Pemirsa, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 147,5 triliun rupiah.